Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pembelajaran tatap muka 100% di sekolah akan tetap berlanjut walaupun penyebaran virus COVID-19 varian Omikron melonjak dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, sistem kesehatan hari ini cukup siap dalam menghadapi Omikron. Program vaksinasi untuk anak-anak juga akan terus dilakukan dan terjadi peningkatan di wilayah Jawa Bali hingga 69% untuk dosis pertama. Sampai hari ini tetap dilaksanakan, kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka, ya. Pemerintah mencatat ada 2 pasien COVID-19 varian Omikron di Indonesia meninggal dunia. 2 pasien tersebut dilaporkan memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Sementara itu, kasus COVID-19 di Indonesia juga terus mengalami tren kenaikan. Untuk varian Omikron hingga 24 Januari, jumlah kasus mencapai 1.626 kasus, di mana sejumlah pihak mengingatkan agar pemerintah mewaspadai lonjakan kasus kematian akibat Omikron. Apalagi ini diperkirakan pada awal ataupun akhir Februari nanti. Lalu sejauh mana antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Bergabung melalui sambungan Zoom, Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kemenkes, yang juga merupakan juru bicara vaksinasi COVID-19. Halo, selamat malam Bu Nadia, apa kabar? Apa kabar? Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, Bu Nadia. Bu Nadia, ini berbicara soal kematian yang terjadi dan juga sempat diumumkan oleh Kemenkes beberapa hari yang lalu. Ini sebenarnya apa saja sih, Bu, yang mempengaruhi kematian pada pasien ini? Karena kita ketahui bersama bahwa ini ada yang simpang siur begitu. Ini apakah penyakitnya, meninggalnya itu akibat dari penyakitnya atau justru dari virusnya itu sendiri? Iya, jadi kalau kita lihat ya, memang kasus kematian yang dilaporkan kepada kita kemarin ya, itu adalah yang satu adalah pelaku perjalanan luar negeri yang sudah mendapatkan vaksinasi, dan yang satu adalah lansia usia 64 tahun tapi belum mendapatkan vaksinasi dikarenakan masih sedikit ragu-ragu karena pernah ada riwayat penyakit tekanan darah tinggi dan ada riwayat penyakit ginjal. Nah, kalau kita lihat kan merupakan daripada infeksi COVID-19. Dan infeksi COVID-19 kita tahu sangat berisiko terutama pada lansia dan pada orang-orang yang memiliki komorbid. Apalagi kemudian komorbid atau penyakit penyertanya ini tidak terkontrol dengan baik. Artinya masih pada angka-angka yang tidak normal ya. Nah, kita tahu bahwa proses daripada infeksi COVID-19 itu sendiri adalah suatu proses di mana kadang-kadang kita ketahui orang yang tadinya mungkin tidak punya gangguan dari gula darah dengan adanya pasca ataupun pada saat tertular COVID-19 dengan kondisi yang berat, kemudian menjadi kadar gula darahnya tidak terkendali. Begitu juga misalnya tekanan darahnya juga bisa tidak terkendali. Ini yang menyebabkan kemudian perburukan dari keparahan pasien COVID-19 ini. Nah, jadi mengenai penyebab kematiannya tentunya kita harus mengetahui dari proses otopsi ya, Mas Iqbal ya. Tetapi kita tahu bahwa hampir semua penyakit COVID-19 yang berakhir dengan kematian itu dikarenakan adanya gangguan-gangguan dari proses, baik itu misalnya gangguan pernafasan, gangguan gas darahnya, gangguan ginjal maupun gangguan tekanan darah serta gangguan gula darah yang kemudian menyebabkan seseorang itu jatuh pada seperti kondisi koma. Tapi kalau melihat dari 2 kasus yang terjadi beberapa hari yang lalu ini, apakah penyakit yang diderita oleh si pasien ini sebenarnya ini yang kalau misalnya kita katakan bahwa ada kaitannya dengan apa yang bisa kita lihat dari penyakit varian Delta ataupun yang lainnya, sehingga ada kasus ataupun ciri-ciri yang bisa kita lihat seperti adanya demam ataupun seperti sesak nafas dan lain sebagainya, Bu, sebelum meninggal dunia. Iya, jadi kalau gejalanya, kalau kita lihat ya, yang kasus pelaku perjalanan luar negeri pada saat tiba di Indonesia, itu tidak ada gejala sama sekali. Kemudian dilakukan pemeriksaan tes yang kita sebut sebagai entry test. Itu juga pada waktu itu almarhumah tidak menunjukkan gejala. Setelah 2-3 hari mengalami isolasi karena hasilnya positif, mulai muncul keluhan batuk, pilek ya, yang kemudian bertambah berat, ditambah kemudian di hari ketiga itu
itu mulai muncul rasa sesak. Nah, rasa sesak ini kemudian bertambah ya dikarenakan juga gangguan dari gula darahnya. Jadi gula darahnya juga tidak terkontrol pada waktu itu. Di samping itu juga almarhumah ini positif COVID-19 ya. Nah, dalam 2-3 hari kemudian gejala sesak itu semakin bertambah, yang akhirnya butuh terapi oksigen, dan karena kemudian saturasinya turun terus, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Sulianti untuk mendapatkan perawatan ICU. Jadi kalau kita lihat gejala-gejalanya itu yang pada waktu varian Delta itu adalah terutama keluhan sesak ya, yang kemudian akhirnya membutuhkan terapi oksigen juga terjadi. Nah, untuk lansia almarhum yang usia 64 tahun ini juga datang dengan keluhan sesak. Jadi karena memang sebenarnya sudah ada gejala-gejala tidak enak badan sebelumnya 3-4 hari, tapi yang bersangkutan merasa itu adalah gejala biasa, akhirnya menunda untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pada waktu muncul sesak makin berat, baru mengakses rumah sakit, dan pada waktu itulah dilakukan pemeriksaan untuk status COVID-nya, dan ternyata COVID positif. Jadi sebelumnya tidak diketahui kondisinya. Berarti ini artinya bahwa gejala-gejalanya ini sama saja dengan varian-varian lain ya, berarti ini Bu Nadia? Iya, betul. Jadi tidak membedakan kan, karena sebenarnya varian Omikron ini adalah infeksi COVID-19. Hanya memang dia ada mutasi yang tadi kita perkirakan dia bisa bersifat lebih fatal ya, karena kemudian mutasinya sangat banyak dan menggabungkan mutasi-mutasi lainnya. Tapi karena dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, tingkat proteksi itu sudah terjadi, sebagian masyarakat juga mungkin sudah terbentuk kekebalan kelompoknya, sehingga kita melihat banyak orang yang terinfeksi tetapi kemudian tidak bergejala atau gejalanya ringan. Jadi memang ini seperti yang kita sudah sampaikan, manfaat vaksinasi itu memberikan perlindungan terhadap kematian dan terhadap tingkat keparahan. Jadi kita bisa lihat pada varian Omikron ini, pada sebagian besar orang yang terinfeksi tidak muncul gejala atau gejalanya sangat ringan. Berbicara soal rasio kematian sendiri dari varian Omikron ini bagaimana Bu? Karena kita ketahui bersama bahwa WHO mengatakan bahwa Omikron ini termasuk dalam varian of concern begitu. Iya, kalau melihat tingkat fatalitasnya sebenarnya dikatakan bahwa yang membutuhkan perawatan rumah sakit itu hanya 25% dari varian Delta ya. Jadi kalau kita lihat mungkin dari data yang ada di Afrika Selatan ya, yang kemudian sudah terjadi penurunan kasus Omikron ini sendiri, kasus yang berakhir kepada kematian itu hanya kurang dari 8% ya, dari total kasus konfirmasi yang ada. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat angkanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta, di mana kalau varian Delta itu angka kematian maupun angka perawatan rumah sakitnya cukup tinggi ya, sekitar 60 sampai dengan 80%. Tetapi tetap bahwa kita harus waspada, resiko-resiko itu tetap ada, terutama tadi pada lansia, kelompok yang paling rentan, apalagi kemudian belum mendapatkan vaksinasi, kemudian tadi orang dengan penyakit penyerta tapi belum terkontrol dengan baik. Nah, berbicara soal vaksinasi khususnya pada lansia, ini sejauh ini bagaimana perkembangannya Bu? Mengingat bahwa untuk di sejumlah daerah saya mendapatkan informasi bahwa memang masih termasuk sulit untuk mengetahui di mana lokasi untuk vaksinasi ini. Apakah juga sudah tersebar dengan merata? Iya, kalau kita lihat vaksinasi pada lansia ini kita sediakan ya di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas. Mungkin sentra-sentra vaksinasi saat ini sudah banyak tidak ada lagi, dan bahkan sebenarnya banyak daerah-daerah itu melakukan inovasi untuk menjemput lansia untuk bisa mendapatkan akses pelayanan vaksinasi. Karena kita tahu mungkin lansia ini punya kendala ya untuk kemudian berangkat dari rumahnya untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan. Apalagi tentunya kalau sekarang ini kita sudah mulai masuk kepada daerah-daerah yang sifatnya rural dengan keterbatasan transportasi. Jadi pasti dari desa menuju tempat puskesmas itu membutuhkan waktu, dan ini tidak semua lansia bisa melakukannya. Sehingga banyak sekali inisiatif seperti vaksinasi door to door, atau kemudian vaksinasi dengan menjemput lansia, atau vaksinasi yang dilakukan di balai desa, ini dilakukan untuk percepatan vaksinasi. Nah, ini menarik sekali Bu, berbicara soal vaksinasi sendiri. Kalau tadi kita sudah berbicara soal lansia, lalu bagaimana dengan anak-anak? Karena di Jakarta sendiri kan PTM ini terus berlangsung 100% untuk tatap muka.
apakah vaksinasi khususnya untuk anak-anak yang berusia 6 sampai 11 tahun ini sudah cukup memadai? Apakah justru untuk saat ini vaksin bagi anak-anak ini justru masih terus dikebut dan berusaha untuk dilakukan untuk berbagai macam hal agar bisa semuanya dapat mengakses vaksinasi khususnya untuk anak-anak ini? Iya, jadi yang pertama yang kami sampaikan ya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir ya, karena kalau kita berbicara mengenai stok vaksin, kita mempunyai stok vaksin yang cukup ya untuk baik itu vaksinasi booster terutama untuk lansia dan kelompok rentan, serta juga vaksinasi untuk menyelesaikan dosis primer, dosis 1 dan 2 bagi sasaran di atas usia 18 tahun dan sasaran usia 6 tahun ke atas ya. Nah, untuk anak-anak sendiri dengan target 26,4 juta sejak kita mulai vaksinasi pada anak pada tanggal 14 Desember yang lalu, itu sudah kurang lebih 13,6 juta anak-anak usia 6 sampai 11 tahun mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Artinya kalau kita lihat sudah kurang lebih 51% yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua memang baru sekitar 6% karena baru 1,68 juta anak-anak usia 6 sampai 11 tahun yang mendapatkan vaksinasi. Dan saat ini pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak sudah tidak perlu lagi mengikuti kriteria cakupan kabupaten kotanya ya ataupun provinsinya, karena sebelumnya vaksinasi pada anak itu hanya bisa dilakukan pada kabupaten kota yang mencapai target vaksinasi minimal 70% untuk dosis seluruhnya dan dosis lansia 60%. Jadi saat ini untuk anak-anak kita lakukan percepatan ya untuk bisa kemudian mendorong vaksinasi pada anak ini bisa diselesaikan. Jadi sudah banyak juga ya, seperti Bali itu sudah 100% dari target anak-anak sudah divaksinasi, DKI Jakarta, Yogyakarta, Kepulauan Riau itu sudah di atas 70% ya. Tapi memang pada daerah-daerah seperti Maluku, Riau, daerah kepulauan dan daerah tentunya dengan keterbatasan transportasi dan permasalahan geografis ini memang harus dilakukan percepatan vaksinasi pada anak. Tapi artinya untuk stok vaksin ini cukup, dan kemudian untuk pelaksanaannya kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan ini sudah bisa dilaksanakan di seluruh kabupaten kota. Oke, Bu Nadia, ini Jakarta kasus peningkatan terkait dengan orang yang terpapar COVID-19 khususnya varian Omikron ini semakin hari semakin meningkat. Lalu juga PTM jalan terus, tapi juga masih ada anak-anak yang hingga kini belum mendapatkan vaksin secara lengkap. Lalu apakah ini aman dan juga apakah PTM ini menurut pemerintah memang benar-benar harus terus dilakukan khususnya di wilayah Jakarta ini? Iya, sampai saat ini pelaksanaan PTM itu masih memungkinkan untuk dilaksanakan ya, karena kita tahu sejak awal kita menyiapkan pelaksanaan PTM ini dengan matang tentunya. Artinya mulai dari kesiapan sekolah dalam menyiapkan sarana prasarana untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan itu sudah kita siapkan dari awal. Artinya tanpa dilakukan kajian kesiapan sekolah itu sendiri maka tidak mungkin sekolah tersebut diizinkan untuk melakukan PTM. Yang kedua adalah tentunya kita tahu syarat-syarat vaksinasi ya harus diikuti. Jadi pelaksanaan PTM yang dituangkan di dalam SKB 4 Menteri itu tentunya sudah melalui pembahasan-pembahasan dan memastikan sebenarnya kita bisa menekan laju penularan yang terjadi pada saat PTM dilakukan. Nah di sisi lain juga ada mekanisme untuk penemuan kasus secara aktif di mana kita monitor terus kalau kemudian angka positifnya lebih dari 5%, maka PTM memang harus dihentikan pada sekolah tersebut. Tapi kita tahu juga kita mengenal adanya micro lockdown. Micro lockdown ini menjadi penting kalau misalnya di satu sekolah ditemukan kasus ya positif, artinya sekolah tersebut bisa menghentikan sementara kegiatan belajar tatap mukanya untuk kemudian sekolahnya dilakukan desinfeksi, kemudian anak yang mungkin positif itu juga melakukan isolasi, juga anak-anak yang mungkin kontak erat juga melakukan karantina. Nah, sambil tentunya pelacakan kasus itu pada kontak erat pada kasus yang ditemukan di sekolah itu dilakukan. Banyak hal sebenarnya yang kita lihat bahwa penularan kasus positif pada sekolah itu sebenarnya tidak seluruhnya dikarenakan oleh penularan di sekolah. Sebagian besar itu terjadi sebenarnya di luar daripada pelaksanaan PTM. Jadi tentunya kita akan terus monitor ya. Tetapi sampai saat ini kebijakan pemerintah adalah tetap meneruskan PTM ini dengan tentunya menjalankan hal-hal yang sudah menjadi
upaya untuk menekan laju penularan di sekolah sesuai dengan SKB 4 Menteri tadi. Baik. Satgas protokol kesehatan di sekolah ini juga menjadi penting nih Mas Iqbal untuk kemudian memastikan misalnya setelah pulang sekolah ya anak-anak itu tidak berkerumun, memang langsung dijemput orang tuanya, termasuk juga misalnya mengatur nih kalau orang tua tidak bisa menjemput, adanya jemputan antrian ojek online ya harus diatur juga supaya tidak jadi kerumunan. Jadi hal-hal seperti teknis seperti itu juga betul-betul harus dilakukan pengawasan bersama baik oleh Satgas di kabupaten kota atau pemerintah daerah maupun satgas yang berada di sekolah. Baik Bu Nadia, ini yang terakhir Bu Nadia, ini terkait dengan perkiraan dari pemerintah sendiri bahwa pertengahan ataupun akhir dari bulan Februari bahkan di awal Maret ini akan terjadi lonjakan kasus varian Omikron COVID-19 begitu. Nah ini sebenarnya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Dan satu lagi Bu, terkait dengan semakin hari semakin meningkat varian Omikron dan juga COVID-19 ini sebenarnya apa penyebabnya, Bu? Iya, jadi sama kalau kita berbicara peningkatan kasus ya, baik ini apakah karena varian Omikron ataukah karena varian Delta ya. Karena kalau kita lihat jumlah kasus Omikron itu sampai saat ini kan hanya 1.162, di mana transmisi lokalnya sekitar 300 ya. Jadi berarti memang kalau kita lihat varian Alpha itu juga masih banyak ya dengan turunan-turunannya. Kita ingat varian Alpha itu ada sampai 40-45 turunan varian Alpha. Nah, jadi artinya kita tetap waspada ya dan sebenarnya kita cukup harus berhati-hati dikarenakan pada akhir tahun selama 3 minggu terakhir kemarin itu memang terjadi peningkatan mobilitas karena pergerakan masyarakat yang cukup tinggi ya. Masyarakat banyak yang melakukan perjalanan keluar daerah, lakukan kunjungan wisata, bahkan juga mungkin kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ini kita bisa melihat dari pergerakan mobilitas yang meningkat hampir di seluruh kota-kota, termasuk kota-kota Jawa dan Bali. Dan sebagai akibat dari peningkatan mobilitas yang kemudian kita juga melihat protokol kesehatan yang menurun, yang kendor, ini pasti akan terjadi peningkatan kasus. Nah, di sisi lain untuk Omikron sendiri, karena dia sering tidak bergejala, maka sangat sulit ya untuk kita mendeteksinya. Kalau kemudian yang bersangkutan atau diri kita sendiri itu tidak segera memeriksakan diri kita. Jadi ini yang menjadi himbauan pemerintah juga bahwa kita masih punya waktu untuk menekan laju penularan sehingga tidak terjadi puncak kasus. Tetapi kembali lagi bahwa kita yang paling mengetahui kondisi kesehatan kita. Kalau kemudian dirasakan ada batuk pilek ringan atau rasa lelah yang berkepanjangan, pastikan dulu kita bukan COVID-19. Karena dengan itu kita bisa memutuskan penularan dan mencegah kita juga untuk menjadi lebih parah ya. Artinya dengan kecepatan penularan Omikron yang 3 kali lebih cepat itu lebih baik kita mendeteksi lebih dini. Baik, Bu Nadia, terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya sekali lagi adalah vaksinasi itu sangat penting dan tentunya prokes itu juga cukup harus kita junjung tinggi begitu, harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih sekali lagi Bu Siti Nadia dan selamat malam, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih. Sama-sama Bu Nadia.